Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang prestasi kejuaraan dan pengalaman organisasi untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sertifikat prestasi kejuaraan. Sertifikat prestasi kejuaraan terbagi menjadi dua. Yang A yaitu sertifikat kejuaraan akademik. Sertifikat kejuaraan akademik ini diperoleh dari prestasi akademik ya. Prestasi akademik merupakan prestasi yang dihasilkan dari lomba atau kompetisi yang dilakukan oleh siswa melalui bidang akademik. Contohnya yaitu OSN ataupun KSN, OPSI atau KOPSI, IMO, IJSO, IPHO, ICO, IOI, IBO, IOAA, ISO, IGO, dan kuis Ki Hajar. Lalu yang B yaitu sertifikat kejuaraan non-akademik. Sertifikat ini diperoleh melalui perlombaan kejuaraan non-akademik ya, yaitu prestasi yang dihasilkan bukan dari kompetisi akademik. Prestasi non-akademik bisa diperoleh melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler ataupun organisasi lainnya di sekolah. Contohnya seperti O2SN atau KOSN, FLS2N, GSI, LCSPN, Lomojori, LKJS, Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis, Membatik, dan Lomba Hafiz Al-Quran. Lalu selanjutnya yaitu kategori juara. Kategori juara ini terbagi menjadi 4. Yang A itu juara 1, 2, dan 3 tingkat internasional. Yang B juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional. Yang C juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi. Yang D juara 1, 2, dan 3 tingkat kota ataupun kabupaten. Jadi minimal tingkat kota. Apabila memiliki sertifikat tingkat kecamatan itu tidak berlaku ya. Karena di sini minimal tingkat kota ataupun kabupaten. Ya, lalu selanjutnya di sini ada kejuaraan bukan merupakan kejuaraan eksibisi. Ya, kejuaraan eksibisi ini ya kejuaraan uji coba ya, semacam seperti uji coba ataupun pertandingan pemanasan. Ya, jadi eksibisi ini adalah ajang olahraga yang mempertimbangkan dua tim yang tidak terikat kompetisi. Ya, ataupun kejuaraan permasalahan ya. Jadi ini tidak boleh ya. Harus kejuaraan yang berjenjang ataupun yang tidak berjenjang tapi harus dari instansi kedinasan ataupun induk organisasi resmi ya. Lalu selanjutnya di sini penyelenggara lomba. Ya, penyelenggara lomba ini terbagi menjadi 2. Yang A itu instansi kedinasan, yang B itu induk organisasi resmi. Contohnya seperti PSSI untuk sepak bola, PBSI, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada nilai kategori prestasi kejuaraan. Di sini ada tingkatnya, tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten ataupun kota. Ya, saya akan bacakan di sini hanya tingkat internasional saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupatennya untuk nilai-nilai ataupun skor prestasi kejuaraan baik dari kedinasan maupun induk organisasi resmi ya. Sini juara 1 untuk penyelenggara kedinasan, jika berjenjang itu nilainya 100, tidak berjenjang nilainya 92. Nah, kalau induk organisasi resmi penyelenggaranya itu berjenjang nilainya 92, tidak berjenjang nilainya 84.
ya. Itu untuk juara 1. Untuk juara 2 ya, penyelenggaranya kedinasan, berjenjang nilainya 97, tidak berjenjang nilainya 89 ya. Terus untuk induk organisasi resmi yang menyelenggarakan itu berjenjang nilainya 89, tidak berjenjang nilainya 81 ya. Selanjutnya untuk juara 3 ya, itu penyelenggara kedinasan itu berjenjang nilainya 94, tidak berjenjang nilainya 86 ya. Lalu untuk induk organisasi resmi penyelenggaranya, jika lombanya berjenjang itu nilainya 86, tidak berjenjang nilainya 78. Ini adalah tingkat internasional ya. Untuk tingkat nasional dan provinsi ataupun kabupaten bisa dilihat secara langsung di paparan ini ya. Selanjutnya di sini ada ketentuan penilaian sertifikat. Yang pertama, sertifikat prestasi kejuaraan kedinasan berjenjang ya. Yang A, penyelenggara adalah kementerian ataupun dinas pendidikan. Jadi kalau kejuaraan kedinasan itu penyelenggaranya adalah kementerian ataupun dinas pendidikan. Yang B, penyelenggaraan berjenjang mulai tingkat sekolah, kecamatan, tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional ya. Jadi paling rendahnya itu dimulai dari tingkat sekolah ya, lalu dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat internasional. Lalu yang C, pada saat panitia PPDB sekolah unggah dokumen sertifikat, maka sertakan sertifikat berjenjang tersebut dengan dijadikan satu file PDF. Jadi apabila memiliki sertifikat, bisa langsung ke panitia PPDB sekolah untuk sertifikatnya yang telah di-scan di-upload ya. Lalu yang kedua yaitu sertifikat prestasi kejuaraan kedinasan tidak berjenjang ya. Yang A, penyelenggaraannya adalah kementerian, dinas pendidikan, MGMP, universitas negeri ataupun universitas swasta dengan rekomendasi kementerian atau dinas pendidikan. Lalu yang B, panitia PPDB sekolah mengklarifikasi keabsahan sertifikat dengan cara mengumpulkan dokumen terkait kejuaraan yang diajukan peserta didik. Sini kita akan lanjut ke kejuaraan akademik ya. Kita akan tampilkan contoh-contoh sertifikat yang akan disetujui dan tidak disetujui ya. Ini adalah contoh sertifikat kedinasan berjenjang ya. Ini adalah sertifikat perolehan medali emas bidang lomba IPA pada ajang Olimpiade Sains Nasional ataupun OSN. Ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Jadi ini adalah resmi ya, kedinasan berjenjang. Selanjutnya di sini ada sertifikat kedinasan berjenjang. Ya, ini juga bisa diajukan untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru jalur prestasi ya. Lalu di sini ada juga contoh sertifikat yang tidak berjenjang. Ini tidak berjenjang ya. Tapi penyelenggaranya adalah Dinas Pendidikan ya. Lalu di sini juga ada contoh sertifikat yang ditolak. Nah, ini biasanya bukan penyelenggaranya, bukan kedinasan, bukan juga induk organisasi resmi. Jadi sertifikatnya pada saat diupload tidak disetujui oleh dinas terkait ya. Kita lanjut. Ini juga adalah sertifikat, contoh sertifikat yang ditolak pada saat upload di sistem Sidanira untuk PPDB di DKI Jakarta ya, namanya sistem Sidanira. Ya, selanjutnya di sini ada kejuaraan non akademik. Ini juga ada contoh sertifikat kedinasan berjenjangnya, ini yang non akademiknya ya. Lalu selanjutnya di sini ada contoh sertifikat kedinasan yang tidak berjenjang. Ini adalah contohnya ya. Di sini penyelenggaranya adalah dari Universitas Negeri Surabaya ya.
Kita lanjut, di sini ada kejuaraan induk organisasi. Ya. Ketentuan penilaian sertifikat. Sertifikat prestasi kejuaraan induk organisasi kedinasan berjenjang. Ya. Penyelenggara adalah kementerian dan induk organisasi. Yang B, penyelenggaraan berjenjang mulai tingkat sekolah, kecamatan, tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Yang C, pada saat panitia PPDB sekolah unggah dokumen sertifikat, maka sertakan sertifikat berjenjang tersebut dengan jadikan satu file PDF. Ya. Jadi maksudnya itu sertifikatnya dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kota, semuanya dijadikan satu file PDF lalu di-upload. Ya. Lalu yang kedua yaitu sertifikat prestasi kejuaraan kedinasan tidak berjenjang. Ya. Penyelenggara adalah kementerian, induk organisasi, dan lembaga induk organisasi swasta dengan rekomendasi induk organisasi. Yang B, panitia PPDB sekolah mengklarifikasi keabsahan sertifikat dengan cara mengumpulkan dokumen terkait kejuaraan yang diajukan peserta didik. Ya, kita lanjut. Di sini ada contoh sertifikat ya induk organisasi yang tidak berjenjang. Ya, ini sah nih, ini sah bisa diajukan untuk mengikuti PDB jalur prestasi. Lalu di sini juga ada contoh sertifikat induk organisasi yang tidak berjenjang lanjutannya. Ya. Lalu di sini juga ada sertifikat yang ditolak. Ini biasanya bukan dari kedinasan ataupun induk organisasi resmi. Ya. Jadi pada saat mengajukan pada sistem Sidanira ditolak oleh dinas terkait yang menangani dengan PPDB jalur prestasi. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pengalaman organisasi. Pengalaman berorganisasi ya ada yang pertama OSIS ataupun MPK, Majelis Perwakilan Kelas, dan ada ekstrakurikuler. Ya, kategorinya yaitu ketua, jabatan ketua, pengurusnya terbagi menjadi 3 yaitu wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu yang selanjutnya yaitu anggota pengurus. Jabatannya itu ketua seksi dan anggota seksi. Jadi kalau hanya anggota saja ataupun anggota OSIS tidak bisa untuk menambah nilai untuk mengikuti PPDB jalur prestasi. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler. Kategorinya ketua, jabatan ketua ekstrakurikuler. Ya, pengurusnya terbagi menjadi 3 yaitu wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu ketua seksi ataupun koordinator seksi, lalu jabatannya ketua seksi ataupun koordinator seksi ini bisa memperoleh nilai untuk tambahan penerimaan peserta didik baru jalur prestasi. Jadi kalau untuk anggota biasa tidak dapat menambah nilai PPDB jalur prestasi. Lanjut di sini ketentuan penilaian. Yang A, OSIS ataupun MPK dan ekstrakurikuler pastikan tahun SK yang dibuat pada saat peserta didik di kelas 8 ataupun 7, tanggal terbit SK MPK Juli sampai dengan Agustus 2021, SK OSIS Agustus sampai dengan Desember 2021. Yang B, SK Juli sampai dengan Desember 2022 tidak berlaku. Jadi kalau SK-nya Juli 2022 tidak berlaku. Yang C, berkas yang diupload adalah SK kolektif, bukan sertifikat OSIS atau MPK atau ekstrakurikuler. Ya. Lalu yang D, pelantikan OSIS ataupun MPK dan ekstrakurikuler paling lambat di bulan Oktober ataupun November tahun 2021. Yang E, nama peserta didik dalam SK pengurusan diwajibkan di Stabilo untuk memudahkan tahapan verifikasi. Jadi nama peserta didiknya harus di Stabilo biar kelihatan. Ya, yang F, pastikan berkas yang diupload adalah hasil scan bentuk PDF. Ya. Nah, ini ya perlu digarisbawahi hasil scan bentuk PDF bukan konversi
dari aplikasi pengolahan kata. Jadi misalkan dari Word langsung di save as ke PDF, ya itu nggak boleh itu ya. Jadi harusnya di scan, di print dulu tanda tangan ya, lalu di scan ya. Lalu yang G, panduan susunan pengurusan OSIS ataupun MPK Permendiknas nomor 39 tahun 2028 dan ekstrakurikuler mengacu pada Permendikbud nomor 62 tahun 2014 ya. Demikianlah paparan terkait kejuaraan prestasi akademik maupun non akademik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.